Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini Sobat Anggungan senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta tentunya, serta kelancaran dalam melakukan segala aktivitas. Jangan lupa tetap tebarkan kebaikan dan selalu berbagi. Di video kali ini, saya akan memberikan cara atau sebuah tip memilih indukan yang baik untuk diternak atau dibudidayakan agar mempunyai anakan yang berkualitas. Saat ini di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, termasuk Pulau Bali, dan bahkan sudah merambah ke pulau-pulau yang lain di Indonesia, di antaranya Sumatera dan Kalimantan serta Pulau Lombok, bahwasanya burung puter menjadi salah satu pilihan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Kenapa menjadi sebuah pilihan? Karena burung puter pelung itu mempunyai anggungan yang khas serta memiliki berbagai keunikan. Di samping suaranya merdu dan membuat hati ini serasa adem buat yang mendengarkannya. Berbeda dengan puter lokal atau puter yang biasa dipelihara oleh kebanyakan orang selama ini. Kalau puter lokal itu mempunyai suara yang pendek-pendek dan tidak berirama. Suara tengahnya pendek, kemudian antar anggungannya itu sangat cepat atau sedikit cepat dibanding dengan puter pelung. Kalau puter pelung ini kenapa menjadi pilihan saat ini? Banyak sekali orang-orang yang merawat atau memiliki puter pelung, karena puter pelung ini dibanding yang lokal, burung ini punya keunikan, suaranya lebih indah daripada yang lokal. Khususnya perbedaan ini sangat mencolok, yaitu di suara tengah. Suara tengahnya itu panjang, melung, berirama, dan kalau kita amati, suaranya mirip-mirip orang menangis atau merintih. Dan juga ada kalanya burung puter pelung mempunyai suara tengah seperti lolongan serigala. Untuk harga puter pelung yang berkualitas itu bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Lebih panjang, suara tengahnya mengalun berirama indah, itu otomatis mendongkrak harga burung tersebut jadi lebih mahal, bahkan ada yang puluhan juta. Semakin panjang suara burung tersebut, sudah barang tentu semakin mahal harga daripada burung tersebut. Untuk mendapatkan burung puter pelung yang berkualitas itu ada beberapa poin, kawan, yang perlu kalian perhatikan. Harus hati-hati dan harus jeli sebelum melangkah untuk mencoba beternak puter pelung yang bagus atau yang berkualitas. Memilih calon indukan baik jantan maupun betina untuk menghasilkan anakan yang berkualitas, kalian harus perhatikan prioritasnya, dan anakan yang memenuhi kriteria lomba itu tidaklah mudah. Calon induk jantan harus mempunyai
kriteria seperti berikut ini. Pejantannya harus dari terah atau dari anakan yang indukannya sudah pernah menjadi juara. Kenapa harus demikian? Karena sudah pasti calon indukan tersebut sudah memiliki mental juara dan sudah teruji di lapangan dan bahkan sudah sering mengikuti lomba atau teruji di arena lomba, serta sudah tentu mempunyai kualitas suara yang bagus. Calon indukan yang akan kalian budidaya atau kalian ternak harus mempunyai mental atau karakter yang baik. Kenapa demikian? Karena ini sangat berpengaruh nanti di anakan yang akan dia turunkan. Yang dimaksud dengan karakter atau sifat yang baik yaitu burung tidak kelihatan liar atau tidak galak. Burung tersebut kelihatan jinak. Kemudian untuk calon indukan yang akan kalian ternak harus mempunyai katuranggan yang bagus. Nah, di sini yang dimaksud katuranggan yaitu ciri mati atau ciri fisik. Harus hati-hati, jangan buru-buru. Jadi perhatikan ciri fisik atau katuranggan yang sempurna sebagai berikut. Kita mengamati dulu bentuk kepala. Kepala itu usahakan seperti buah pinang. Kepalanya bentuknya seperti sepintas kayak buah pinang. Atau kalian bisa memilih bentuk kepala yang seperti biji nangka atau beton. Kemudian bentuk tubuh pada burung tersebut sepintas seperti jantung pisang. Jadi memanjang. Terus pada ekornya itu kalau bisa meruncing atau rapat, nggak ngembang. Sudah tentu bentuk tubuhnya itu besar, panjang, dan ideal. Untuk pemilihan tulang supit atau supit udang, jangan terlalu dekat dengan dada, agak jauh. Jadi kalian harus perhatikan itu untuk pemilihan tulang supit. Kemudian untuk memilih calon indukan jantan yang bagus, untuk kaki usahakan mencari bentuk kaki yang simetris, jadi yang kelihatan kokoh kawan. Jadi kalian harus perhatikan juga di bentuk kakinya, cari yang simetris dan kelihatan kokoh. Berikutnya, menginjak pada kualitas suara. Kalian harus memilih burung yang berkualitas bagus suaranya. Kalian amati calon indukan yang bagus, suara depannya itu kalian mencari suara yang bertekan, jelas dan bersih tentunya, tidak serak. Kemudian untuk suara tengah, panjang, berirama, mellow, atau juga cari yang ngeli. Ngeli itu bertekan dengan nada tinggi. Jangan mencari burung yang suaranya itu datar kawan, walaupun panjang datar, istilahnya nyendaren. Jadi wow. Jadi hanya datar suaranya, panjang tapi datar. Itu jangan kalian pilih. Kalian mencari yang suaranya panjang, berirama. Istilahnya kalian cari yang selindrung. Jadi dari suara nada rendah meninggi, kemudian pada ujungnya rendah lagi, kemudian suara ujung. Jadi contohnya begini, kuk.
Kemudian untuk suara ujung, karena ini satu rangkaian kawan, kalian harus amati. Cari suara ujung yang 2 not. Contohnya kubuak, 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 kubuak. Jadi cari yang 2 not dan bertekan. Kalau bisa cari yang suaranya tebal, jadi jelas dan berirama, serta dasar suaranya bagus. Kemudian kunci sukses dalam beternak puter pelung itu terletak pada calon indukan yang betina kawan. Jadi betina ini memegang peranan yang sangat penting. Jangan kalian abaikan. Bandingannya demikian, 55% sampai dengan 65% anakan puter pelung yang kalian ternak akan mengikuti terah atau karakter induk betina. 35% sampai dengan 45% itu akan mengikuti karakter indukan jantan dengan persentase berikut ini. Artinya demikian, anakan daripada puter pelung yang kalian ternak tadi 45% sampai dengan 65% anakan tersebut atau turunannya nanti akan meniru induk betina. Kemudian yang 35% sampai dengan 45% akan mengikuti darah atau karakter daripada indukan yang jantan. Jadi untuk kualitas akan mengikuti darah betina yang lebih banyak. Untuk suara depan, anakan puter pelung yang kalian ternak hasilnya nanti bisa meniru karakter indukan jantan dan juga bisa meniru atau menurun dari indukan betina. Jadi perbandingannya 50-50, 50-50. Untuk suara tengah, anakan puter pelung mayoritas atau 60% itu mengikuti karakter indukan betina dan 40%-nya mengikuti karakter indukan jantan. Kemudian suara ujung, anakan puter pelung mayoritas 70% itu mengikuti karakter indukan jantan dan sekitar 30%-nya mengikuti indukan betina. Untuk dasar suara, mayoritas anakan puter pelung 80%-nya itu mengikuti karakter dari induk betina. Sisanya yang 20% itu mengikuti karakter induk jantan. Untuk volume suara atau power, ini kebalikan daripada yang tadi. 80% untuk volume suara, anakan puter pelung mayoritas meniru dari indukan jantan. Kemudian yang 20% mengikuti karakter indukan betina. Berdasarkan persentase di atas tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa indukan puter pelung yang betina itu sangat memegang peran penting dalam beternak puter pelung untuk menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dari turunan yang akan dihasilkan nanti. Itu tadi sedikit gambaran buat kalian yang ingin mencoba untuk beternak puter pelung untuk menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas lumba. Tapi sebelumnya kalian tidak harus buru-buru untuk mencari materi. Nah, untuk mencari materi ini juga sangat penting kawan. Saya hanya bersaran, kalau kalian membeli burung calon indukan untuk diternak dan harapannya biar menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas, kami bersaran kalian harus ekstra hati-hati dalam memilih burung calon indukan yang akan kalian budidayakan atau kalian ternak. Kalian harus berburu materi di tempat-tempat peternak yang sudah punya nama atau yang punya kredibilitas agar kalian tidak tertipu dan kalian benar-benar menanyakan atau mencari tahu pada peternak tersebut. Ini darahnya apa, ini terahnya apa, indukannya sudah pernah
punya prestasi atau bahkan juara apa belum. Supaya apa? Kalian tidak menyesal di kemudian hari. Dan harapannya burung yang kalian beli untuk dijadikan calon indukan itu benar-benar burung yang berkualitas. Kenapa saya berpesan demikian kawan? Karena pengalaman saya pada waktu masih pemula dulu, masih belajar, sudah barang tentu kita juga mengalami hal-hal yang gak sesuai dengan harapan kita. Ibaratnya begini kawan, ada kalanya seseorang itu menanam padi. Sudah barang tentu orang menanam padi akan tumbuh rumput. Tidak hanya tumbuh padi, juga pasti ada tumbuh rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, apa mungkin akan tumbuh padi? Ibaratnya demikian. Pun juga dengan beternak burung puterpelung yang berkualitas. Sudah barang tentu kalian harus menyiapkan materi tersebut yang benar-benar juga materi yang berkualitas. Nah, untuk memburu materi yang berkualitas, saya sekali lagi bersaran kalian harus mencari ke peternak-peternak yang punya kredibilitas. Jadi, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan angan-angan atau harapan kalian, kalian bisa komplain. Demikian tadi sobat yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi referensi buat kalian semua yang ingin mencoba untuk membudidayakan puterpelung yang berkualitas. Saya kira kita akhiri dulu video ini dan harapannya kita bisa jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Tetap tebarkan kebaikan dan selalu berbuat baik. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.